Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurfianti dari kelas AB 4908 dengan NIM 104042500118. Di sini saya akan menjelaskan eh, tugas besar pemrograman 1. Per- Pertama, saya mengimport data sales data dari CV ke Excel. Lalu, sudah saya mengimport di awal ini. Ini adalah data yang saya import dari CV ke Excel. Setelah saya import, saya mengcopy data ini untuk saya pindahkan ke data yang kedua, yang dimana di sini saya memasukkan NIM saya. Setelah saya masukin, saya scroll ke bawah untuk ke semua data yang ada. Yang kedua, faktor NIM, saya menggunakan rumus right, N2, N3, dan N2 titik koma 3 dibagi 100, yang dimana saya ambil 3 digit terakhir dari NIM saya dan dibagi dari 100. Kenapa? Ini untuk membuat faktor dari tiap NIM mahasiswa, jadi hasil performa skornya akan berbeda setiap mahasiswa. Di kelompok P, di tabel P, saya menggunakan rumus O2, yaitu faktor NIM dikali dengan sales amount, yang dimana saya menggunakan perkalian karena ingin mengukur berapa besar nilai pada penjualan sales amount dengan faktor pradinimnya saya. Jadi hasilnya menggambarkan performa tiap transaksi. Ki sendiri, saya menggunakan rumus if bertingkat. Kenapa saya menggunakan rumus if bertingkat? Karena if sendiri memiliki fungsi yang bisa memberikan kategori otomatis berdasarkan batas nilai. Yang sesuai instruksi yang ada, kita menggunakan excellent, good, average, dan below average. Dan if juga kita menggunakan tanpa perlu dicek manual satu persatu. Di kolom profit per unit, saya menggunakan rumus I2 dikurang H2, yang dimana unit price dikurang unit cost. Dimana itu untuk menghitung keuntungan bersih per unit dengan mengurangi harga jual dan biaya pokok. Fungsinya yaitu menggunakan pengurangan sederhana yang ada. Di total profit, saya menggunakan rumus R2 dikali F2, yaitu profit per unit dikali quantity sold. Dimana karena total keuntungan itu tergantung pada banyak barang yang terjual, jadi dikalikan dengan jumlah unit yang ada. Di kolom T, profit kategori, saya menggunakan rumus if bertingkat lagi untuk memberikan label otomatis, yaitu high, medium, atau low profit, supaya kita tahu transaksi mana yang paling menguntungkan di antara transaksi yang ada. Dan untuk diskon kategori, saya menggunakan rumus if bertingkat untuk memudahkan saya mengelompokkan diskon tertinggi, sedang, rendah, atau tidak adanya diskon, tanpa saya menghitungnya dengan manual. Untuk sales priority, saya menggunakan rumus kombinasi yang ada, yaitu ada if, and or. Saya menggunakan N untuk memeriksa berapa kondisi sekaligus, misalnya produk elektronik dan quality besar dan channel online. Yang untuk OR digunakan untuk salah satu kondisi yang terpenuhi. Ini berguna untuk menentukan penjualan berdasarkan kombinasi faktor produk, kuantitas, dan saluran penjualan. Untuk bonus,
Baik, di sini saya akan menjelaskan bonus mode yang dimana di sini menggunakan if bertingkat ditambah and dan or. Kenapa saya menggunakan if? If itu untuk logi utama, sedangkan and dan or itu gabungan kondisi seperti performa, tipe pelanggan, dan metode pembayaran. Rumus ini menghitung bonus otomatis agar sistem lebih ba- Rumus ini menghitung bonus otomatis agar sistem lebih adil dan efisien. Ini ada if, and, excellent, J2 sama dengan returning, T2. Ini rumus yang saya gunakan untuk bonus amount dan hasilnya semua ini. Di antara kita menggunakan rumus if, and or, dan operasi aritmatika digunakan karena mereka itu membantu Excel membuat keputusan otomatis tanpa dicek manual baris per baris. Sekian dari penjelasan saya di tugas 1. Saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu di mana saya menggunakan di tugas 2 ini saya lebih berfokus menggunakan follow up di data ini. Karena NIM saya genap, saya menggunakan tabel yang di sini yang genap. Di sini saya menggunakan fungsi follow up yang saya gabungkan dengan beberapa fungsi, yaitu left, mid, dan right. Pertama, di negara sendiri itu menggunakan fungsi follow up left. Rumus ini dipakai untuk mengambil dua karakter pertama dari kolom A, kode yang ada ini, dan fungsi left yang ada di tanda kurung ini dipakai untuk di bagian depan kodenya. Lalu dihubungkan dengan full up supaya Excel bisa mencocokkan dua huruf tadi ke tabel, refer- referensi, dan mengambil data yang sesuai. Saya menambahkan files yang ada di akhir, bukan di akhir ini, misalnya estimate, bukan perkiraan. Jadi, rumus ini saya mengambil data yang kodenya terletak di bagian awal teks. Untuk di produk sendiri, saya menggunakan full up juga, tapi di sini saya menggantinya dengan mid. Kenapa mid? Kenapa mid? Karena ini untuk membuat memotong tiga karakter mulai dari posisi ketiga di teks. Karena kode produknya itu ada di tengah. Setelah itu juga saya sambungkan dengan follow up supaya Excel bisa mencocokkan dua huruf tadi ke tabel dari referensi kolom N dan P. Saya pakai kolom ketiga karena data yang mau diambil ada di kolom ketiga tabel referensi. Jadi, di tabel ini eh, berguna untuk data yang punya kode yang di tengah teks, seperti ID produk atau nomor wilayah. Untuk untuk segmen sendiri, saya menggunakan follow up juga, tapi mengganti my tadi dengan right. Kenapa saya menggunakan right? Nah, rec itu untuk ambil satu karakter terakhir dari kode kolom A. Biasanya angka terakhir ini untuk menunjukkan besar diskon atau jumlah pelanggan. Makanya saya pakai follow up untuk mencocokkan angka terakhir di tabel referensi sebelah. Sama dengan seperti sebelumnya, saya juga menggunakan files untuk biar hasil pencariannya itu tepat. Jadi, di tabel ini, informasi penting ada di bagian akhir. Untuk harga barang sendiri, saya juga menggunakan My, sama seperti sebelumnya. Dan untuk penjualan, saya menggunakan rumus F4 dikali G4 dikali 8%. Kenapa? Itu sesuai dengan NIM yang ada. 8% ini saya ambil dari digit terakhir NIM saya. Jadi, diskon atau bonus saya sesuai dengan NIM yang ada di setiap mahasiswa. Rumus ini berguna untuk hitung nilai potongan atau komisi secara otomatis tanpa harus diketik.
satu persatu. Jadi, rumus ini saya pakai untuk ngitung langsung 8% dari total nilai penjualan di setiap baris. Di akhirnya, saya menggunakan sum, yaitu total penjualan, buat total penjualan, average buat rata-rata, max nilai tertinggi, dan min nilai terendah. Tujuannya biar saya bisa langsung lihat hasil analisis tanpa hitung manual. Setelah rumus ini semua beres, saya meng-freeze data kolom yang paling atas yang ada. Seperti ini. Setelah itu, saya setelah itu saya mengimport file employees data txt dengan melakukan filter kombinasi. Pertama, saya filter data departemen. Ini filternya. Saya memilih yang ini adalah suruh kedua memfilter data departemen. Setelah memfilter data departemen, saya memfilter data-data yang ada yang ini, job section, umur, environment. Untuk saya kepindahkan ke sini. Departemen jadi research department, saya copy dan saya pindahkan ke sini, ke sheet baru dan menamainya menjadi sheet R&D Law Staff Action. Begitu juga saya mengcopy umur, departemen, dan job role. Tadi sudah saya filter di employees data, saya pindahin datanya ke sini. Dan menamainya menjadi onsite campus fair. Saya pakai filter ini karena paling praktis untuk menampilkan data tertentu tanpa menghapus data asli. Dari sini, saya belajar bahwa VLOOKUP bisa diambil data secara otomatis dari tabel lain, fungsi left, mid, dan right buat ngambil bagian tertentu dari teks, rumus perhitungan seperti perkalian F2 dikali G2 dikali 8% buat ngitung diskon. Saya sampai penggunaan filter data dan rumus statik untuk menganalisis hasilnya. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3. Saya mengambil data tugas 3 ini dari Kaggle, dan format pertama awalnya itu dari CSV, dan saya mengimport data tersebut ke Excel. Setelah saya mengimport data tersebut ke Excel, saya juga menambahkan tabel bulan, dan juga menambahkan tabel umur dengan menggunakan rumus ini. Setelah selesai saya menambahkan tabel yang ada di sini, saya membuat pivot table dan pivot chart di sheet baru. Sebelumnya itu sheetnya itu berbeda-beda dan saya menggabungkan menjadi satu kelompok. Pertama, untuk pivot table pertama, yaitu dalam row, itu ada label kategori produk yang ada dan total amount-nya itu dalam bentuk sum. Menggunakan pivot chart yang ada, menggunakan pivot chart untuk melihat total penjualan per kategori. Saya pakai pivot table karena fungsinya bisa meringkas data besar dan dengan cepat. Jadi bisa langsung tahu produk mana yang paling tinggi, total penjualan tanpa bikin rumus manual. Lalu saya ubah tampilan jadi column chart supaya hasil lebih mudah dibaca secara visual. Kalau pakai pivot table di sini,
Karena saya ingin melihat perbandingan antara produk langsung, tahu produk mana yang paling berkontribusi terhadap total penjualan. Untuk pivot tabel kedua, saya menggunakan gender dan subtotal umum. Tapi dalam pivot chart lagi saya menggunakan pivot pie. Tampilkan dalam bentuk pie chart supaya perbedaan proporsi antara pelanggan lelaki dan perempuan terlihat lebih jelas. Kenapa pakai pie chart juga karena pie chart paling cocok untuk mempersepsikan perbandingan persentase. Jadi kita bisa lihat dengan cepat siapa yang lebih dominan dalam transaksi yang ada. Yang ketiga dan keempat juga saya menggunakan pivot table yang sama dan pivot chart yang sama dalam bentuk line. Kenapa saya memakai pivot table jenis ini? Karena bisa menambahkan data yang sulit dibuat dengan rumus biasa dan beberapa tabel saja. Dari hasil semua pivot chart yang saya buat, saya bisa menarik kesimpulan bahwa produk memiliki penjualan tertentu bisa dijadikan fokus utama promosi. Yang kedua, penjualan online ternyata lebih tinggi dibanding penjualan offline. Pelanggan dari genre tertentu lebih sering membeli produk tersebut. Karena bisa menganalisis data besar tanpa rumus panjang dan juga bisa mengubah tampilan analisis cukup dengan drag and drop. Mudah perbaiki kalau ada data baru. Dan pakai pivot chart karena menampilkan hasil analis dengan visual yang menarik dan gampang dipahami. Cocok juga untuk presentasi atau laporan karena langsung melihatkan perbandingan kategori. Sekian dari penjelasan saya di tugas 3 yang saya bikin. Terima kasih.